Oke. Ya. Anyways, any questions? Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak sebelum mulai ini? Ini Sarah nih mana ya? Sarah padahal semangat banget nih. Ada Erma juga. Erma ini semangat-semangat juga kemarin. Mungkin karena kepagian kali kelasnya ya. Anyways, Ahmad, what do you do? Like, do you study or do you work in South Tangerang? Uh, yeah, after study, I work in here, Oh, and yeah, I need, ya saya perlu mengembangkan bahasa Inggris saya gitu, oke. untuk pekerjaan ataupun untuk studi lanjut. Ya, oke. Alright. That's good ya, bagus ya. How long have you been working? Udah berapa lama kerjanya? Uh, Before finish my study, yeah, 3 years. 3 years. Nice. Wow. Yeah. Okay. Right then guys, let's start ya. Let's get started. Thank you for waiting ya, tadi ada tamu lah datang, nggak tahu siapa, nanyain apa sih tadi, kayaknya nyasar. Oke, so kita mau bahas apa ini ya? Business. Who puts business here? Oke, agak susah ya kalau yang di input cuma bisnis gitu aja. I need to be more specific ya. Grammar and phrase. Oke, masih bisa kita bahas lah kalau grammar and phrase. Tapi kalau soal bisnis ini dia terlalu luas kalau kita bahas di satu meeting gini aja. Karena ya bisnis itu English for business itu dia luas sekali, dan kita bisa ke situ kalau kita udah bisa apa ya? Kalau kita udah ngejalaninnya sendiri gitu loh. Jadi English for Business ini juga harus disesuaikan sama lini bisnis mana yang kita jalanin, ya entah itu freelance, entah itu business owner, entah itu bahkan kalau kita sebagai employee ya, karyawan itu ya beda lagi. Jadi English bisnisnya itu. And then ada juga yang lebih ke maybe customer relations ya, kayak hubungan antara customer, apa namanya, customer service ya, itu juga berbeda. So we need to know the roles first. Jadi kita harus tahu role-nya apa dulu, baru kita bisa jalan di atau belajar English for Business ini. Kalau kita ke grammar ya, ini grammar siapa yang isi ya? Hmm, I guess grammar ini, oh ya, kira-kira teman-teman ada yang mau bantuin nggak memperjelas kalau memang ada sedikit kesulitan di grammar gitu. Mungkin di tense ya, atau di bagian mana yang lebih teknikal gitu, atau mungkin di phrase juga boleh. Ameoris, Ahmad. Kalau saya sih jujur, Mister, saya kesulitan di tenses, jadi suka kebalik-balik dan Alright. ya sulit aja gitu, entah kenapa gitu. Tenses ya. Kalau Ameoris ada nggak? Ada any problems with grammar? Aku aku ngikut aja materinya. Oke lah. Dia ikut arus aja ya. Ini kelihatan kan apa namanya? Screen-nya kan? Iya, kelihatan Eh, kelihatan. Grammar ya. Grammar itu termasuk Hmm. pembahasan yang luas juga ya. Jadi nggak terbatas di, sebetulnya nggak terbatas di tenses saja, dia ada di preposition ya, ada di dasar-dasar, bahkan beberapa bagian di vocabulary itu termasuk ke dalam pelajaran grammar. Tapi kalau kita bahas grammar secara sederhananya, cara memahaminya supaya nggak kebalik-balik gitu ya, adalah kita bisa ngebedain dulu yang mana di waktu itu dia ada 3 pembagian ya, ada past, ada present. Ini kayaknya Ameoris tahu ya, kemarin udah belajar ini kan. Ya, ada dulu, sekarang, sama nanti. Itu aja sederhananya dia. Kita cuma perlu menyikapinya aja gimana. Kalau dulu bagaimana kita ngomongnya, kalau sekarang gimana ngomongnya, kalau nanti gimana ngomongnya, dan ada apa aja di masing-masing pembagian waktu-waktu tersebut. Nah, kalau kita cek lagi untuk dulu aja itu ada 2 sifatnya dia. Sifat yang pertama adalah kondisi di masa lalu yang tidak sedang kita kerjakan. Contohnya, I worked uh, worked in this company.
few years ago. Ya. So ini untuk pastnya ya. Saya kerja untuk perusahaan ini sekian tahun yang lalu. Oke, ada juga past tense yang formatnya seperti ini. She was driving when I tried to call her. Ya. Dia lagi nyetir waktu saya mencoba untuk menghubunginya. So, di sini ada dua pembagian untuk past tense ya. Yang pertama adalah dia menggunakan work ini ya. Dan yang kedua adalah was driving. Nah, ini adalah kedua bentuk past tense yang mungkin jarang digunakan ya. Maksudnya bukan jarang digunakan sih, tapi kita nggak begitu sensitif untuk menggunakannya. So, kenapa kita nggak begitu sensitif menggunakannya? Karena kita bingung dengan penjelasan yang di awal tadi. Kejadian di masa lalu yang sedang berlangsung. Itu kayak di twist gitu ya. Masa lalu, tapi kok sedang berlangsung. Sedang berlangsung itu kan bukannya harusnya sekarang. Nah, jadi yang dibahas sedang berlangsung tadi itu adalah keadaannya. Keadaannya yang sedang berlangsung meskipun dia di masa lalu. Dan sekarang masih dilakukan apa tidak? Tidak. Ya, ini sama aja dalam bahasa Indonesia kita bilang kayak, maaf ya tadi aku nggak bisa datang, aku lagi main golf. Nah, aku lagi main golf berarti aku sedang main golf tadi. Nah, itu. Jadi kita harus harus aware aja dengan penggunaan tense kita. Kalau ini sebagai contoh penggunaannya ya, tapi secara teknikalnya yang harus diperhatikan di past tense adalah penggunaan kata kerja bentuk past ya, bentuk masa lampau, yaitu biasanya kalau teman-teman itu ini ya belajar ya di sekolahan itu dia disebut dengan verb kedua, verb 2 ya, yang dimana dia biasanya berakhiran dengan ed gitu ya, kayak contohnya apa aja yo, bantuin dong, yang berakhiran dengan ed apa aja? Hai Nengsi. Ya Ameoris, coba bantuin kata kerja yang bisa berakhiran dengan ed. Studied. Study, that's good. Ya Nengsi, thank you. Ameoris, contohnya studied ya. And then Ahmad Try. itu Decide. decided. Try. Ya, ini dia. Ini salah satu bentuk kata kerja yang bentuk kedua ya, yang berakhiran dengan ed. Apakah selalu berakhiran dengan ed? The answer is no. Nggak selalu berakhiran dengan ed. Ada juga yang berakhiran dengan ya seperti ini. Dia irregular bentuknya ya. Irregular past verbs ya. Kept. And then we also have spoke ya. And then there's saw Spend. ya. Ya, spend ya, that's good. Ada juga yang tidak berubah sama sekali. Contohnya cut, hit. Ya, apalagi ya. There's a lot of it. Banyak ya. So, ya, ini adalah salah satu indikator ya. Pertanda kalau bentuk kalimat yang disampaikan adalah bentuk kalimat past tense, oke? But it's not always the case, tapi nggak selalu begitu case-nya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga karena yang ed ini dia termasuk ke dalam bentuk kata kerja yang reguler. Ya. Artinya apa? Dia di awal itu misalnya study ya, berubah menjadi past, dia berubah menjadi studied. Lalu berubah lagi menjadi perfect, dia tetap studied ya. Analoginya seperti ini. Study, and then berubah menjadi studied, lalu berubah lagi menjadi studied. Oke. Dan kenapa dia tidak selalu begitu case-nya? Maksudnya itu tidak hanya berlaku di past tense karena ada bentuk bentuk lain dari grammar ya yang namanya itu passive voice. Ini sebagai catatan aja. Passive voice yang seperti ini dia. It is not decided yet. Ada yang mau coba terjemahkan ini?
Oke, teman-teman. Nengsi, Ameuris, Ahmad? Itu tidak dibutuhkan lagi. Tidak Pertimbangkan lagi. ya, belum diputuskan ya. Belum diputuskan. It's not decided yet. Jadi mungkin siapa presiden kita, it's not decided yet. Belum diputuskan kembali atau belum diumumkan ya. Jadi ini adalah bentuk kalimat pasif ya, dan yang di atas ini adalah bentuk kalimat aktifnya. Gampangnya membedakan antara aktif dan pasif adalah kalau pasif ya, dia tidak ada pelakunya yang tetap. Artinya dia tidak ada action yang sedang dikerjakan oleh si pelaku. Contohnya ya, saya makan bakpao, itu dia kalimat aktif karena saya mengerjakan sesuatu terhadap bakpao secara langsung. Oke, tapi kalau pasif, tinggal dibalik aja, bakpaonya lagi dimakan sama saya. Ya, bakpaonya nggak ngapa-ngapain, dia lagi dimakan. Oke, kira-kira sampai sini, are you guys still following? Ya, ini baru Yes. past ya. Yes, alright. Any questions? Ada pertanyaan? Mau tanya-tanya dulu? No? All good ya? Kalau gitu? Alright, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Itu tadi past tense, oke? Nah, kita lanjut lagi ke present-nya ya. By the way, teman-teman, aku mau bilang kalau belajar grammar itu adalah belajar yang paling bikin bosen. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar grammar itu kayak ketemu satu materi yang bisa terasa nggak relate sama kehidupan teman-teman sendiri. Jadi cara ngebantu diri teman-teman sendiri untuk enak belajar grammarnya adalah untuk aktif dia. Jadi let's say nanti ya ada ambil kursus gitu ya, terus ketemu sama teachernya jelasin. Kalau teman-teman nggak engage, nggak kayak bilang kalau gini boleh nggak ya, kalau gitu boleh nggak ya, nanti bakalan susah dan ngebosenin belajar grammarnya. Because in most cases ya, di kebanyakan kasus grammar itu benar-benar nggak relate sama kehidupan asli si pelajarnya. Jadi dia kayak, ya dia ngerasa kayak belajar apa sih ini, kayak nggak penting, terus ya udah bosan dan akhirnya ya kalau kalah sama bosannya itu ya berhenti belajarnya. Di situ dia kasus yang sering terjadi ya. And then we move on to present ya. Present juga ada beberapa kondisi ya. Ada 3 kondisi present. Oke. Yang pertama ya present biasa ya. Nah, present biasa itu dia hubungannya dengan frekuensi, teman-teman. Cara gampangnya adalah kita harus tahu frekuensi terhadap sebuah sebuah aktivitas, oke? Entah itu dia jarang, oke, tidak pernah, ya, kadang-kadang, ya, selalu, apalagi sering ya, eh, apalagi ya, ayo, most of the time ya, ya gini-gini lah ya, most of the time dan lain-lain ya. So ini adalah kondisi pertama, yaitu untuk yang masuk ke dalam frekuensi. Nah, jarang, tidak pernah, kadang-kadang, selalu, sering, most of the time. Most of the time. Okay, I'm gonna ask Ahmad ya. Ahmad, what do you do in your daily activity? I mean, like, what's your favorite thing to do? My favorite, I think, I like you. I'm a teacher in physics, sir. So I like that gitu. You like, Ya, teaching sebenarnya. okay, teaching. Okay, alright. So, ya, berarti karena mungkin Ahmad suka mengajar ya, then we can say I teach. Udah ini aja. Ini bentuk present ya. What do you teach, Ahmad?
physics and Yeah. math. Oh, physics Physics and and math. math. Oh, Yes. okay. Okay, maths ya. I teach maths. Do you do it every day or? Yes. Okay. Most every day. Okay. I teach maths every day. Seperti ini ya. Jadi hal ini adalah suatu frekuensi yang Ahmad lakukan ya di keseharian, di setiap harinya. Every day he teaches math. So we can say he teaches maths every day. Oke, ini yang kondisi pertama ya. Kondisi kedua adalah kondisi yang sedang berlangsung. Ya, pasti teman-teman sudah pernah tahu ya kalau kita tinggal balikin aja ya, yang tadinya Ahmad itu biasanya ngajar matematika ya, he teaches maths every day. Dia setiap hari itu ngajar matematika, tapi hari ini, khusus hari ini, he is teaching biology. Nah, gini ya. Okay. So, ini sedang berlangsung, yang ini adalah frekuensi. Nah, gampangnya gitu aja ya. Jadi kita bisa satukan kalimatnya ya. Ahmad teaches maths every day. But today he is teaching biology. Kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang Ahmad lagi ngajar biologi, bukan ngajar matematika. Mungkin karena guru biologinya lagi nggak hadir, jadi Ahmad yang gantikan. Oke. Dan kondisi ketiga adalah satu tense yang namanya itu present perfect. Ya. Present sempurna. Agak aneh ya namanya, tapi dia ada ya. Alright, so present perfect adalah kondisi di mana dia dilakukan di masa lalu, tapi dia ada hubungannya sampai sekarang, atau masih terjadi sampai sekarang. Jadi kayak mulainya kemarin sampai sekarang itu masih dilakukan, atau mulainya mungkin bertahun-tahun yang lalu dan sampai sekarang ya masih seperti itu keadaannya ya. Contohnya, I'm gonna take Nancy ya. Kira-kira Nancy apa yang Nancy mulai beberapa saat yang lalu sampai sekarang masih Nancy jalani? I'm on the way. On the way? On the way kemana Nancy? Dari from Tangerang to Jakarta. Oh ya masih di dalam perjalanan ya. Oh, masih di tol. Ya oke, dan kalau gitu kita bisa bilang I have been on my way to Tangerang from Jakarta. Yeah, I've been on my way. Tangerang to Jakarta. Oh, kebalik ya. Oke deh, kayak gini ya. To Jakarta. We need to be perfect. Oke, saya udah di jalan dari Tangerang ke Jakarta. I've been on my way from Tangerang to Jakarta 4 hours. Selama berjam-jam. Artinya apa? Selama berjam-jam yang tadi itu Ningsi mulai jalan dan sampai sekarang belum sampai ke Jakarta. So that's the point dari present perfect tense ini ya. Contoh lainnya lagi, Ahmad has taught math for how many years have you been teaching maths, Ahmad? 2 years. Sir. 2 years then. Yes. Let's say 2023 ya. 23, yeah. Oke, since 2023. Nah, semudah itu dia untuk tenses ini ya. So, ini adalah di sisi present-nya ya. Ahmad itu udah ngajar matematika sejak tahun 2023. So, 2023 Ahmad mulai ngajar dan sampai sekarang masih ngajar. Jadi dia berbeda dengan past tense. Kalau past tense, Ahmad ngajar matematika tahun 2023. Sekarang udah nggak ngajar matematika lagi. Oke. Lalu beda juga penyampaiannya kalau nanti Ahmad mau pakai future. Oke. Ahmad akan mengajar matematika bulan depan contohnya ya dan lain-lain. Any questions? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang kita bahas adalah kalimat
positifnya aja ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya mungkin gimana bentuk kalimat negatifnya, bentuk kalimat tanyanya, mungkin seperti itu ya. Ya, any questions, ada pertanyaan? Mas Tutur, where have you been? Kemana aja? On my way to office. Oh, nice. Okay. Just listening right now. All right. So, yeah. Have a safe ride. Hati-hati di jalannya. Any questions, guys? Ada pertanyaan nggak? Atau udah ngerti semuanya nih? Ya, Nancy. Sir Ahmad. Understand. Really? Seriously? Gampang ya berarti ya? Oke, kalau gitu kita Yeah. lanjut ke ya, alright then. Syukurlah kalau gampang ya. Kalau kita mau bentuk kalimat negatifnya ya udah tinggal diginiin aja ya. Jadi kalau untuk yang present, he does not ya. He doesn't teach maths every day. He is not teaching biology ya. I have not been. Nah, ini ya. On my way ya. Ahmad has not taught maths since 2023. Oke, dan ini adalah bentuk kata kerja ketiga ya. Taught ini ya, meskipun di kata kerja kedua dia pakai taught juga. Oke. Right, kalau gitu kita lanjut lagi lah ya ke future. Future ini juga dia ada dua kondisi ya. Aduh. Gonna turn on the AC first. Excuse me guys, bentar ya. Right. Oke, untuk dua kondisi di future, ya dia punya kondisi yang pertama pasti dan tidak pasti, itu aja. Pasti, dan yang kedua adalah tidak pasti ya. Yang pasti ini dia many times itu menggunakan going to, oke? Contohnya, we're going to celebrate our graduation at home, oke? Ini berarti udah pasti ya, udah dipersiapkan segalanya dan halangan macam apapun akan dihadapi. Yang penting ini digas gitu ya. Tapi kalau tidak pasti, many times they use will ya. Contohnya we will visit our parents. Ini kita bakalan mudik ya. If the weather is good. Oke. Jadi kita bakalan ke rumah orang tua kalau cuacanya enak gitu ya. Nah, teman-teman bisa nggak ngasih contoh sekarang? Aku mau tunjuk siapa ya? Oke lah, Ahmad dulu ya. Coba kasih contoh untuk ini. Past tense ya. So Ahmad, what did you do last night that you still remember today? Okay, last night Mhm. I watching Mhm. I am watching TV. Oke. Nah, itu dia. Di situ ada sedikit ini geser dari past tense ke present Ahmad ya. Oh, oke. Karena- Ya, jadi tadi di pertanyaannya seperti ini ya. Jadi what did you do last night that you still remember today? Apa yang kamu lakukan tadi malam yang sekarang ini kamu masih ingat? So, tadi dijawab dengan I am watching ya. Oke, I'm watching a movie. So, dalam pertanyaannya ini yang ditanya adalah semalam ngapain? But kita dapat jawaban itu saya sekarang sedang menonton TV. Nah, itu dia. Ada gap di situ. Ya, jadi ingat ya, untuk di present kondisi yang kedua adalah kondisi sedang berlangsung. Berarti sekarang dia. Nah, jadi kalau kita dapat pertanyaan, what did you do last night that you still remember today? Tinggal diganti aja ya. I watched
a movie. Atau ya kalau dalam conversation natural biasanya kayak bilang I watch a movie ini kan bukan sesuatu hal yang spesial ya, tapi apa namanya? Kalau dalam keseharian biasanya itu dijawabnya kayak gini, nothing. Ya. I just watch a movie. Nah, jadi kayak ditanya, semalam ngapain aja Ahmad? Oh, nggak ada, nggak ngapa-ngapain, cuma nonton TV doang. Nah, so it's nothing special, so you can start with nothing ya, secara natural. Ya ini imajinasi saya aja. Kalau teman-teman mau tambahkan lagi boleh ya. Nah, sampai di sini any questions? Ada pertanyaan lagi? Oke, so second question ya, pertanyaan kedua ya untuk Ahmad ya. What were you 2 years ago? Nah, ini kira-kira jawabannya gimana nih Ahmad kalau dapat pertanyaan kayak begini? 2 years ago. Hmm, Wait. I'm still a student in university. Oke, what were Like you that? 2 years ago? Oke, Okay. that's good ya, bagus. Tapi tinggal diganti I am-nya. M-nya itu tinggal Oh, okay. diganti. Ya, I was ya. I was a student. I was student. Ya, what were you? Oke, ini dapat pertanyaan past tense, kita harus jawab dengan past tense juga. Jadi, dalam conversation, teman-teman semuanya, jadi kalau kita dapat pertanyaan yang dia itu merupakan sebuah tense ya yang tetap gitu ya, kayak ya mungkin kita ditanya ya, lagi interview kerja nih, ditanya kayak where do you see yourself in 5 years. Nah, itu kan kayak kamu lihat diri kamu di mana 5 tahun kemudian. Itu nanti berarti kan. Jadi kita harus jawab juga dengan nanti gitu. Safe space-nya kayak gitu ya. Cara aman jawabnya kayak begitu. Kalau ditanya sekarang lagi ngapain, maka kita jawab yang sekarang. Kalau ditanya nanti ya jawabnya nanti gitu. Biar aman, itu yang pertama ya. This type of question ya, dapat pertanyaan seperti ini yang tipe-tipe kayak begini. First thing you need to do adalah teman-teman harus paham tense-nya ya. Terus isi dari pertanyaannya itu apa? Oke, konteksnya apa dan kira-kira jawaban yang diharapkan itu apa? Jadi kalau kita ditanya nih, what were you 2 years ago? Ini sama aja kayak nanya, what was your job previously? Ya. Sebelumnya pekerjaan kamu apa? What did you do? What did you do? Juga bisa, oke? So, what were you 2 years ago? Itu bisa jadi apa? Pekerjaan kamu sebelumnya apa? Apa yang kamu lakukan sebelum pekerjaan sekarang ini? Oke? So, I was a student, boleh kita jawab dengan ini juga ya. Lalu kita juga bisa jawab, I worked as a teacher, boleh ya, misalnya seperti itu ya Ahmad ya. And then yang ketiga mungkin bisa juga I studied at maybe BINUS ya, dan lain-lain. Oke? So disesuaikan aja. As long as kalau kita ditanya dengan past tense, kita juga jawab dengan past tense. Kalau ditanya dengan present ya, I'm gonna ask Nancy ya. Nancy, apa ya enaknya? What do you usually have for lunch? Nah, Nancy, what do you usually have for lunch? Bread and a cup of milk. Bread? Yes, and a cup of milk. Oh, really? You don't eat rice? Just on lunch. Oh, just for lunch you just have. Yes. Ya, oke. Ya, oke. Jadi jawaban Nancy langsung aja dia ya ke bread ya. And a cup of tea. Milk or tea? Milk. Oh ya, cup of milk. Ya, very French ya. French banget ya. Makan roti sama susu aja. Oke, so ini jawaban yang lebih aman daripada apa yang tadi aku bilang ya. Kalau tadi mungkin aku ngarepnya kayak Ningsi bakalan jawab dengan I have ya, I have
bread and a cup of milk for lunch. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi enggak ya, Nancy jawab tadi Okay. bread and a cup of milk aja. So, ya itu aman ya, karena dia nggak pakai tenses apa-apa, cuma bilang bread and a cup of milk. Dan itu boleh-boleh aja sebetulnya. Kan di interview kerja juga boleh-boleh aja, oke? That's good, that's Okay. nice ya. Okay, then I'm gonna ask Ameoris. So, Yes. untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini future ya. I'm gonna ask, do you have any plans for the weekends? Nah, ini biasanya mau ngajak jalan gitu ya, Ameoris ya. Do you have any plans for the weekends? Kira-kira jawabannya apa? What would be your answer? Hmm. I will make some batik. I will make some batik. Okay, that's very Yes. good. Just 1 second. Okay, I will make some batik. That's good. Jadi, do you have any plans for the weekend? Jawabannya adalah ya, I do atau ya terserah ya. Jadi kita boleh jawab dulu. Do you have any plans? Ada rencana buat besok? Ya, I'll make some batik ya. Yes. Oke, this is very good. Bagus banget ya. I'll make some batik. Emang bisa beneran bikin batik? Yes, that's my job. Wow, okay, that's amazing. Hmm. First time meeting a person who actually designs batik. Ini pertama kali ya. Oke, I'll make some batik. Ini udah apa ya? Concise ya, teman-teman ya. So, catatan lagi ya, kalau teman-teman nanti mungkin ngerasa kayak sulit ya membeda-bedakan apa namanya? Tenses ini ya. Kesulitannya itu nanti bisa dibantu dengan yang pertama yaitu latihan, oke? Latihan. Nah, latihannya ini bisa pakai apa? Bisa pakai jurnal, oke? Artinya kita nulis banyak-banyak sering-sering kita nulis ya mungkin di status ya, di buku dan macam-macam ya. What did you do today? Hari ini ngapain aja tadi? Terus what do you wanna do next? Ya, nanti mau ngapain dan lain-lain, oke? Jadi untuk jurnalnya, lalu yang kedua adalah teman-teman kalau misalnya nanti belajar pun, entah itu di kelas atau di YouTube atau di mana-mana, take notes, oke? Ambil catatan. And then yang ketiga yang paling aku rekomendasikan adalah re-explain. Ya, re-explain. Artinya adalah jelaskan ulang. Jelaskan ulang ke siapapun boleh. Teman-temannya boleh, ke pasangannya boleh ya, ke anaknya boleh, ke siapapun boleh. Artinya apa? Kita ajarkan lagi apa yang barusan kita pelajari. So it does help in some situation, okay? Dia membantu sekali di beberapa situasi. So let's say we go into a class, ya kita masuk terus kita belajar, and then after the class we go out, and then maybe we have like 70% to 80% of understanding of what we've just learned in the class. Dari apa yang kita pelajari di kelas, kita belum lengkap nih 100%. Nah, to achieve the remaining amount, untuk mendapatkan sisa 20%-nya tadi, supaya kita pahamnya bisa 100%, itu kita jelasin lagi ke orang lain. Ya. And that way, hopefully you can clarify what you've already understood. Apa yang teman-teman sudah pahami, tapi sekitar 70-80% tadi. Jadi, sisanya 20% malah dapat dari ngajarin orang lain ya. Ini ada efeknya kalau teman-teman mau coba cek. Nah, namanya protege effect ya. Kira-kira suaraku kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran jelas nggak? Jelas, Sir. Jelas ya. Oke, nah ini dia protege effect adalah fenomena psychological ya, secara psikologi di mana belajarnya itu meningkat ya ketika seseorang itu mengajarkan ya, mempersiapkan untuk mengajar atau benar-benar mengajarkan sesuatu ke orang lain. Oke. Jadi essentially in the act of teaching, jadi ketika kita ngajarin orang atau waktu kita nyusun materi itu ya, kita malah ngebantu diri kita belajar lebih jauh lagi. This effect is thought to stem
from the increased effort and focus that comes with the responsibility of explaining a concept to another person. Jadi waktu kita ngejelasin ke orang lain itu, kita ngerasa kayak bertanggung jawab terhadap pemahaman kita sendiri. Nah, this happens to many people ya, dan ini juga saya sendiri lihat itu terjadinya ke banyak orang ya, yang mungkin dia nggak ngajar matematika kayak Ahmad, yang nggak ngajar bahasa Inggris kayak saya sendiri, and then act like they know more gitu, kayak mereka lebih tahu daripada pengajar sendiri, and then waktu mereka mengajar ya baru ketahuan, oh ya ternyata belum cukup gitu ya, pengetahuannya. Nah, jadi many times ini juga kejadiannya itu ke guru-guru ya, jadi guru-guru itu jadi lebih paham, jadi super enhanced gitu ya. Jadi pintarnya tuh keterlaluan banget lah. Mungkin Ahmad pasti udah pernah ngerasain hal-hal kayak gini. Jadi kayak, oh kayak gini ternyata. Jadi pahamnya itu bahkan mungkin bisa 150% kali ya. Bukan 100% lagi. Jadi questions, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini. Ya Mas Tutur. Ningsih mana? Any questions? Ameoris? Ahmad? Oh oke. Ningsih datang lagi ya. We usually have like 8 orang ya. But today we have like 4. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat ya. Any questions? Ada pertanyaan nggak nih sih? Apa koneksiku terputus ya? Hey guys, halo. Cek. Masuk. Oh masuk ya, oke. Gak ada pertanyaan ya sampai sini? Boleh, sir. I wanna answer us. Oke, ya, go ahead. Tenses itu kan ada 16 ya, setahu saya itu. Nah, apakah semua itu wajib kita pelajari gitu? Oke, that's a good question ya. Tenses, alah, salah pencet. Aduh. Oke, tenses. Oh, di sini aja lah ya. And then untuk tenses ya, 16, 16 tenses. Ini ada yang bilang 16, ada yang bilang 14 ya, bahkan ada yang bilang 12 juga. Oke. And then the point is, tadi pertanyaannya wajib dipelajari semua. Kalau saya jawab mungkin wajib ya, wajib dipelajari aja, tapi kalau dikuasai itu dia bukan termasuk ke dalam suatu hal yang urgent gitu ya. Ya maksudnya itu prioritas untuk memahami semuanya gitu, entah dia 12, 14 atau 16. Kenapa jawabannya bukan prioritas? Karena ada beberapa tenses yang sifatnya itu conditional. Conditional artinya itu dia yang pertama jarang sekali digunakan di keseharian, terus yang kedua dia bergantung dengan tense lain ya, dan saat ketergantungan itu ada maka barulah digunakan tense yang conditional ini. So kalau dari saya sendiri yang betul-betul bisa diprioritaskan untuk dipelajari dia ada 8 sebetulnya. 8, dan ini udah cukup untuk bikin teman-teman paham sisanya lagi. Oke, karena ya tadi itu ya yang saya sampaikan tadi, dia ada 3 aja, past tense, present tense, sama future tense tadi. Cuma memang dia ada anak-anaknya lagi. Contohnya kalau kita sebutkan ya, dia ada present tense. Dia ada present continuous tense. Ada present perfect tense. Oke, lalu ditambahin aja present perfect tense, berarti ada present perfect continuous tense-nya. Ya, continuous. Oke. Lalu setelah present perfect continuous, maka akan ada past perfect continuous. Oke. Nah, akan ada juga past perfect-nya. Oke. Lalu ada past tense ya, untuk past tense. Past tense yang biasa ada. Past continuous ada. Past yang masa lalu yang masih terjadi. Oke. Lalu akan ada juga past perfect tadi udah ya, past perfect continuous ada. Oke, lalu akan ada juga future tense ya. Ada juga future continuous tense. Lalu akan ada juga future perfect tense.
Nah, kira-kira segini aja. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kira-kira ada 11 atau sampai 12 lah ya. Mungkin ada yang nggak saya sebutkan di sini. Nah, kira-kira segini aja yang perlu teman-teman pelajari ya. Dan dari 12 ini atau 11 ini yang perlu dikuasai banget itu adalah 8 aja. Ya 8 itu ya ini present tense, present continuous tense ya, present perfect tense tadi, present continuous, present perfect continuous ya. Dan kalau teman-teman lihat ini dia cuma kondisinya itu ya. Setiap tense itu ada yang tidak berlangsung, ada yang berlangsung. Udah itu aja. Dia bikin banyak karena yaitu ada kondisi yang dia continuous ya, continuous diulang-ulang. Jadi kondisi continuous ini nggak hanya ada di present continuous tense saja, tapi di past tense juga ada, di masa depan juga ada. Oke, future continuous tense. Mungkin teman-teman bingung ya di future continuous tense kayak masa depan, tapi kok sedang berlangsung itu kayak gimana? Nah, contohnya gini, teman-teman nanti jam 10 ya, ada apa sih namanya? Ada football match. Apa itu? Bahasa Indonesia ya. Tanding bola, sorry. Ada tanding bola lah ya di SCTV gitu ya. So, teman-teman pengen banget nonton, ditanyain sama bosnya. Bosnya bilang, Ahmad nanti bisa nggak jam 10 kamu ke kantor sebentar aja. Sorry bos, I will be watching Malang versus Bandung at 10. Nah, jadi I will be watching adalah kondisi di mana jam 10 nanti saya tuh lagi nonton, bos. Jadi nggak bisa diganggu. Kurang lebih seperti itu ya. So, teman-teman setiap dapat tense gitu ya, itu silahkan teman-teman itu build up di dalam dirinya sendiri ya. You know, you can imagine, you can write it down, you can take notes, or you can just express it ya. Langsung dipraktekkan aja. Jadi terserah teman-teman mau kayak gimana. Yang penting teman-teman itu punya action lebih waktu belajar tense ini. Karena seriously, kondisi nyata di Indonesia, tense itu nggak dipakai. Kalaupun dipakai, nggak 100% dipakainya. Jadi kadang kalau kita terpengaruh sama sekeliling kita yang nggak optimal atau nggak efektif menggunakan tense, ya udah nanti kita bakalan nurunin standar kita yang udah kita pelajari, yang kita sudah mempelajari tense ini, udah ngerti, tapi karena teman-teman yang lain nggak pakai, ya udah kita ikut-ikutan menurunkan standar. Jadinya apa? Sia-sia belajarnya. Oke, so that's a good question ya, Ahmad. Jadi jawabannya adalah ya pelajarin 8 aja, sisanya nanti Ahmad bisa mengerti sendiri. Kalau belum sampai di situ nanti bisa tanya-tanya atau bisa baca-baca buku aja ya. 8 aja, oke? Do we have any more questions? Ada pertanyaan lebih lagi? Thank you so much, sir. Ya, oke. Thank you Ahmad for the question ya. That's a good one. Ya, Ningsi, Amioris, do you have any questions? Ada pertanyaan lagi? Gak ada ya. Oke, kita lanjut lah ya. Kalau speaking, improve conversation skill. Cara improve-nya secara realistis ya, kita latihan ya. Latihan terus belajar struktur, kayak gimana kita membangun atau memposisikan kata-kata yang ada dalam kalimat ya. Again, this is a very deep topic to discuss for now. And then untuk speaking juga luas ya, dia ada pronunciation, ada punctuation. Bahkan di dalam speaking juga ada listening-nya juga ya. And then we also have concise ya. Jadi gimana kita itu waktu speaking itu nggak over explain atau nggak under explain, nggak terlalu banyak ngomong sehingga orang bakalan ngatain kita banyak bacot katanya. Atau nggak ngomongnya nggak terlalu sedikit juga, nggak under explain. Kalau under explain nanti orang nggak dapat informasi yang cukup, oke? And then improving conversation skill, build up sentences for answering to foreigners ya. Jadi kalau kita mau jawab pertanyaan foreigners itu sometimes gini teman-teman yang harus dipahami. Yang pertama ya, foreigners itu from my own perspective ya. Bentar ya, benerin. Oke.
dari perspektif saya sendiri, ngomong sama foreigners itu mereka nggak mengharapkan grammar yang sempurna, grammar yang 100% udah bagus gitu ya, enggak ya. Karena ya mereka datang ke sini, and then we meet them, and then ya udah yang penting mereka dapat informasi yang bagus saja yang mereka perlukan, nggak perlu grammar yang bagus, oke? Itu yang pertama. Jadi urgensinya rendah sekali untuk teman-teman itu mungkin mau ngomong sama orang asing dan khawatir gitu grammarnya udah bagus apa belum ya, kan ini ngomong sama bule langsung, enggak ya, jadi itu nggak begitu perlu. Yang penting teman-teman ngasih informasi yang mereka perlukan aja, oke? Dan bagaimana cara membangun kalimat. Nah tadi seperti yang kita pelajari tadi ya, kita harus paham pertanyaan yang dikasih, oke? Terus paham kondisinya bagaimana, tense-nya bagaimana, terus kira-kira jawaban seperti apa yang diharapkan oleh si orang asing ini, oke? Dan untuk conversation, this is a lot to discuss, juga banyak yang bisa didiskusikan juga. Tapi by overall secara keseluruhan waktu kita mau conversation, ya itu tadi ya, kita harus bisa jadi diri kita sendiri, oke? Sometimes ada orang yang sudah belajar conversation, tapi waktu praktek ya ini kayaknya bukan diri saya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi harus kenali kepribadiannya, caranya gimana? Ya betul-betul dipakai, digunakan. So, belajar conversation hanya bisa dipelajari dengan melakukan conversation itu sendiri, percakapan itu sendiri. And that way you can discover yourself. Dengan cara itu bisa ketemu jati diri teman-teman masing-masing. And I want learning speaking. I want to learn speaking. Ya, saya mau belajar speaking. Ya, nanti kalau sudah hadir baru belajar ya. And then guys, kalau mau nulis I dalam bahasa Inggris harus pakai huruf kapital ya. Nggak boleh pakai huruf kecil kayak gini. Huruf kecil kayak gini dia akan berakhir sebagai huruf aja, bukan sebagai saya. Oke? Right guys, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya, question, and then we continue with Q&A, ngobrol ngalor ngidul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Do you still have any questions? Nggak ada yang ada pertanyaan lagi ya. I'm gonna take a selfie for my son. He woke up without me, so he's crying now. Oke, kalau gitu let's pick a topic. Kita pilih topik ya. Kira-kira teman-teman ada yang punya topik untuk dibahas hari ini? So Ahmad, who do you teach, Ahmad? Ahmad ngajar sekolah? No, not school, but like College apa ya? students? Wait, what, sir? College student? University students? Yes. Oh, But nice. Wow. Wow. We have a no, lab. no, So, yeah. not in the student, but yeah, wait. Oh, something I like teach, yeah, like that in the Oh. course. Oh, in a course, okay. Yes, Oh, okay, that's amazing. but I prepared for the college. Oh, okay. Wow, that's great. So, do you like it? Do you like teaching? Sure, I like that. Okay. But teaching is, I can explore my expression and my knowledge for people, and I like that. Oh, okay. Wow, that's amazing. Alright, ini kayaknya udah lama juga ya nggak dapat teman yang ngajar matematika atau fisika tadi ya. Yes. Okay. Wow. If I recall, and my maths and my physics were not so good. It was actually bad ya, jelek malah. Back when I was. Huh? Nancy, who's that? Siapa itu? Anyways, guys, let's pick a topic. So I guess we can start with
one thing that you really want to try, but you haven't tried it yet because of some conditions. Jadi hal yang teman-teman pengen coba, tapi karena beberapa kondisi ya belum sempat mencobanya. So I'm gonna start with myself. I think I wanna try diving maybe ya. Apa namanya? Nyelam ya. Diving. Well, because here in Batam, I don't think there are many diving spots yet. So what about you, Ahmad? Do you have anything that you really want to try, but you haven't tried it yet? I want to try to abroad to some nation. Okay. Okay, but I don't have money for doing to do. All right. So you want to study abroad or work Yes, in other countries? yes, sure. Oh, okay. I went abroad to like Australia or Malaysia. Oh, yeah. Well, we actually have the same plan. I really want to go to Malaysia, and I think, yeah, I've been thinking on, to actually change my nationality to Malaysia. It's very close, it's very close from Batam to Malaysia, especially if we talk about Johor, Johor Bahru. It's very Yes. close. And yeah, I have many friends in Malaysia, and then I think if things, go well, then I can just, move to Malaysia. Like maybe I'll take my family too. Yeah. Oh, Yeah. okay. Why do you choose Malaysia or Australia? I think it's about life here. Oh yeah. Okay, in Indonesia, life is a very crisis for me, gitu, and Oh. I need more to be better. Yeah. And I choose Malaysia or Australia like that, gitu, for my future. Okay. So it's because more opportunities, yeah. Yes, Banyak kesempatan. that's why. That's true, yeah. Okay, then so I think I'm gonna ask Ameoris. Ameoris, Yes. tell me this one thing that you really want to try. I wanna try painting in the big canvas. Painting? Yes, I like- like painting in the big canvas. I want it. How big the canvas would be? 2 meters. 2 meters? Yes, I want it. I want try. Okay, what do you want to paint though? Landscape? No. I like traditional painting like wayang beber. Do you know wayang beber? No, this is my first time hearing that, yeah. Wayang beber. Yes. Yeah, let me Google. Traditional wayang from Java. Okay. Wayang beber, yes. Wayang beber is a traditional wayang from Java. And that's very unique for me. Oh yeah. Yeah, it looks very beautiful, yeah. Yes. Okay. Yeah, you're gonna spend like maybe months finishing your painting. Oh. Yeah. I have one from them, Okay. but just I make in the small canvas. Oh, okay. Well, then you need to show it. Yes. To our friends in the group. Yes. Yeah, just tell me about it, okay? We need something to discuss in the group actually because it's been quiet. Ya, di grup nanti boleh ya kayak di grup itu kayak anggap aja nanti ya grup yang Ameoris atau teman-teman yang lain bikin sendiri ya. Jadi terserah mau ngapain ya, as long as it's related to learning English ya. Nanti Ahmad saya invite ya ke grup ya. Kayaknya belum Ahmad ya. Ya, belum. Oke. Ya jadi bebas Thank you, sir. tanya ya.
tutornya ada 2 ya. We have 2 tutors in that group. Ada saya sama Mas Kasianto ya. Yeah, he's a teacher too. Amazing guy. Good guy ya. Okay, thank you Ameoris, thank you Ahmad. Mas Tutur, what do you wanna try, Mas Tutur? Hello? Oh, he's working. Okay, then let's go. Yeah, let's continue with Nancy. Nancy, hello Nancy. Yes. Tell us what you want to try, but you haven't. The two things that I want to try. Okay, 2 things, boleh. Yes, and dalam waktu dekat ini. Okay. What do you call it in English? Dalam waktu dekat, maybe soon ya. Yes, in soonest 2 months or 3 months later, I want to try paralayang. No, paralayang. Like you use a parachute to. Yes. Yeah. Oh, where? In Cililin, Bandung. Oh, is it safe? Like, I don't know. yeah, cannot That's be why too I safe. still Huh? doubt it. Yeah. Okay. Yeah. But do you have insurance? Yes, I have. Okay, I'm just kidding. Okay, so you're gonna take a vacation to Bandung? Yes. Okay, and then try Every weekend I paragliding. go to Bandung. Wow, that's nice. Yeah, Bandung is where I was born. Tempat lahir yeah? saya Bandung. Yeah, I miss the city so much. Yeah, I was born in Cimahi, you know. Oh, really? Yeah. So where in Bandung do you usually stay or live? Dago Oh yeah, Dago. We talked about this in our in last. Dago. Yeah. Okay, I'm kind of jealous, you know. Yeah. So if I go to Bandung, then I can. Is it still good to go to Dago? Like Dago is, from what I hear, Dago is very crowded now, right? Yes, especially in weekend. Okay, so I don't know where to go. You know, if I go to Bandung, like maybe I will not recognize the city anymore. Nggak kenal lagi. You can go to South Bandung, like to Ciwidey, Pangalengan. Still Still the same? still looks fresh air or with Oh, the natural view. You can find Ciwidey. it. Okay, Ciwidey. And what's the area called that that has, you know, tea gardens and very close to Tangkuban Parahu? It's Lembang. Lembang. Yeah. Yeah, Lembang. Is it still good? Still, but the traffic jam is very, very. Oh yeah. Okay then. Yeah, we should avoid that. All right. Okay then, guys, do we still have any questions? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Nothing? No, nothing. Okay then, kalau gitu, I think we can close the session with a quiz, ya, with a bit of GoPay credit. Oke, quiz ya untuk menutup kelas kita hari ini. Bahasa Inggrisnya, apa ya enaknya ya? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, aku tidak mau teh yang terlalu manis. Susu yang terlalu manis. Susu aja kayaknya lebih enak susu ya. Saya tidak mau susu yang terlalu manis. Ayo.
I will try. Yeah, sure, Nancy. I don't want Mm. to the milk that too sweet. I don't want. The too sweet milk. Oh, I don't want the too sweet milk. yes. No, belum ya. Yeah, I know. Oke. My grammar still not good. Good attempt ya. Nanti ada beberapa harus diperbaiki aja lagi gitu ya. Boleh coba lagi kok, boleh coba lagi. Ayo, come on. Anyone else? Saya tidak mau susu yang terlalu manis. Okay, I wanna try, sir. Ya, I don't want too much milk. no. Oh no, okay. Itu terlalu banyak susu. Ayo, saya tidak mau susu yang terlalu manis. Can I try? Yes, you can. I don't want bittersweet milk. No. Belum ya. Yes, yeah. Thank you. Ayo, siapa lagi? Nengsi lagi mau coba lagi boleh. I don't want milk that's too sweet. Oke, 100 nilainya ya. I don't want milk, that's too sweet. Oke. Nanti dikirimin GoPay-nya di grup. Nengsi udah join grup kan? Udah lah ya. Udah. Oke, then. Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan lagi, then we will end the session ya. Waduh, langsung leave dia. Oke, kalau gitu, thank you guys for attending the class ya. We'll have the same thing next week ya, on Saturday, insyaallah. If things go well. Dan jangan lupa nanti kalau mau join grup, nanti saya invite ya Ahmad ya. And please be active in that group ya. Boleh tanya-tanya, boleh ngobrol santai-santai juga boleh, oke? Well then, once again, thank you and have a good weekend. Goodbye, guys. Okay, thank you, Mas Rangga. Thank you so much, sir.